Yang pertama ada pengertian tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu dari 6 kelompok besar kerajaan makhluk hidup. Selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama ada autotrof. Autotrof yaitu tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua ada organisme multisel dengan sel eukariotik. Sel yang relatif besar dengan inti sejati dan organel lain yang menjalankan fungsi spesifik. Yang ketiga ada kutikula. Kutikula memiliki lapisan lilin di permukaannya yang melindungi dan menjaganya agar tidak mengering. Yang keempat ada jaringan pembuluh atau pengangkut. Jaringan yang disebut xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk yang membawa air dan mineral dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kelima ada bernafas melalui stomata. Tanaman bernafas melalui stomata. Karbon dioksida dari atmosfer memasuki sel tumbuhan. Selanjutnya ada manfaat tumbuhan. Yang pertama, penghasil oksigen. Yang kedua, sumber pangan. Yang ketiga, sebagai obat. Yang keempat, bahan sandang. Yang kelima, material membuat bangunan. Yang keenam, bahan kosmetik. Yang ketujuh, bahan baku industri. Yang kedelapan, memelihara kestabilan iklim. Yang kesembilan, mengatasi polusi udara. Yang kesepuluh, mengatur siklus air. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan kita banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Selanjutnya, ada cara menanam tumbuhan di pot. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau genteng. Susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genteng. Yang ketiga, masukkan bibit tumbuhan. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tumbuhan dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Selanjutnya ada cara menjaga atau merawat tumbuhan. Yang pertama, siram tanaman secara rutin. Yang kedua, berikan sinar matahari. Yang ketiga, berikan pupuk secara rutin. Yang keempat, bersihkan debu pada tanaman.
Yang kelima, potong tangkai atau daun kering. Yang keenam, cegah hama dan penyakit. Apa sih hikmah yang dapat kita ambil? Hikmah yang dapat kita ambil dari menyayangi tumbuhan yaitu hikmah dari merawat tumbuhan bagi diri sendiri yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kesenangan, lingkungan menjadi sehat, indah, asri, kesehatan udara meningkat, rasa sejuk, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam Islam, bercocok tanam sangat terpandang, bahkan diabadikan, baik dalam ayat Al-Quran ataupun sabda Rasulullah SAW, di mana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Quran Surat Al-An'am ayat 99. Dan sabda Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian hasil tanaman tersebut dimakan burung, manusia atau binatang, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari.